Halo, jumpa lagi dengan saya Tanto Prihartanto. Hari ini saya akan share terkait cara membuat smart plug ya. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama box adaptor ya. Box adaptor untuk yang menggunakan trafo ya. Jadi box adaptor yang menggunakan trafo ini lebih tebal ya. Kalau box adaptor biasa itu cenderung lebih tipis segini ya. Jadi cari box adaptor untuk trafo ukuran 1 ampere. Kemudian bahan yang kedua adalah charger. Charger bisa merek Samsung atau merek lainnya ya, tapi bentuknya seperti ini. Makin kecil bentuknya makin bagus. Yang ketiga kawat tembaga ya. Kawat tembaga dengan ukuran paling kecil 1,5 mili ya. Lebih besar lebih bagus ya, kalau bisa 2 mili. Nah, terlihat ya. Ukuran yang saya pakai ini ukuran 1,5 mili ya. Kemudian yang berikutnya adalah modul relay ESP01 ya. Kemudian ESP01 atau ESP01S Anda bebas ya menggunakan, mau ESP01 boleh, mau ESP01S juga boleh ya. Berikutnya adalah ESP01 programmer. Di sini saya sudah modif, ada penambahan switch ya di belakang sini. Jika Anda tidak memiliki yang sudah modifikasi ini, Anda bisa beli jadi di link yang saya sediakan di deskripsi. Yang ketiga plug AC 220 volt ya, yang model tanam seperti ini ya, yang di sampingnya ada model tanam. Langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah melubangi ini ya, di sini sebesar ini. Jadi nanti untuk masukkan sini sehingga nanti jadinya seperti ini. Lubangi dan ditaruh plug AC 220 volt ini. Dimensi lubangnya kira-kira sama dengan ukuran ini ya, dimensi lubangnya. Dan nanti dengan adanya ini samping-samping ini buat kunci. Nanti kalau sudah masuk dia akan terkunci dan susah untuk dicabut kembali ya. Setelah Anda berhasil membuat ini, langkah berikutnya adalah membentuk kabel tembaga ini, kawat tembaga ini sehingga berbentuk seperti ini, letter L. Jadi tidak lurus seperti ini ya. Tadinya lurus. Kalau lurus dia untuk masuk ke lubang sini agak goyang oplak ya, dan ini jatuh. Jadi dibuat letter L ini untuk proses penyolderan. Kemudian ujungnya dibuat agak meliuk-liuk. Tujuannya adalah supaya saat kita masukkan ke lubang ini ya, ini kan ada lubang di dalam, ini tidak jatuh. Jadi pas seret ya. Dua-duanya Anda harus cek saat masuk ke lubang sini, ini nggak boleh jatuh. Ya. Harus seret. Jadi gimana caranya seret? Kalau saya metodenya adalah dengan membuat ini meliuk-liuk ya.
dibuat zigzag. Semakin seret semakin baik ya, karena jika longgar maka akan timbul percikan api di sini saat kita masukin ke stacker ya, ke stop kontak. Jadi saat colokan ini masuk ke stop kontak, jika kondisi tembaga ini longgar maka dia akan timbul percikan api dan akan timbul panas, dan itu akan berbahaya untuk Anda. Langkah berikutnya adalah membongkar charger ini ya. Jadi di bagian atasnya ini kita bongkar. Cara membongkarnya gampang ya. Kita cari seperti itu saja ya. Kita bongkar. Kalau ini cabut, kalau nggak bisa pakai tangan, pakai tang. Saya coba ambilkan tangan terlebih dahulu. Gunakan tang seperti ini ya, jadi dicabut. Cabut, dan ini ya boleh Anda buang, boleh Anda pakai untuk hal lain, terserah. Ini sudah tidak kita pakai. Kita hanya butuh switching power supply ini saja. Jadi 5 volt ini nanti kita gunakan untuk supply 5 volt ke sini. Nah, setelah ini Anda cabut, langkah berikutnya adalah melakukan penyolderannya. Ini 2 disolder, 2 ini disolder sehingga jadi seperti ini. Ini solder ya, 2. Setelah Anda solder, pastikan ini masuk ya, jarak ini pas ke lubang ini ya, jaraknya pas dan masuk, serta kalau udah masuk ini seret dan tidak bisa kembali ya. Tidak mudah kembali. Nah, setelah Anda berhasil membuat pin seperti ini, langkah berikutnya adalah menyolder output 5 volt di yang dari USB ini ya, tapi kita ambil dari bawah. Yang positif ini yang tidak connect ke body ya, tidak connect ke body yang positif, sedangkan yang connect ke body adalah negatif 5 volt, minus 5 volt. Jadi yang ini ya, yang ini adalah minus 5 volt dan ini adalah plus 5 volt ya. Nanti kita ambil di ini dan ini ya. Ini plus 5 dan ini minus 5. Nanti kita sambungkan masuk ke sini, ini power supply ini. Karena di sini kondisi keterangannya ini PCC dan ini ground ya. Jadi plus 5 masuk sini dan minusnya masuk ke sini, groundnya ya. Sekarang kita lakukan penyolderan. Sekarang sudah kita solder ya. Jadi yang dari pin ini 2, salah satunya dikonektin langsung ke sini ya. Salah satu bypass langsung, dan yang salah satunya lagi diputus untuk masuk ke relay. Ya, jadi satu kabel bypass langsung, yang satu kabelnya diputus ya. Yang kabel ini 2 ini masuk ke sini, ke normally open 1, ke common 1, ke normally close 1. Nanti masuknya ke sini.
dan yang ini masuk ke power supply ini, yang dua ini. Kita rakit. Rangkaiannya sudah jadi seperti ini ya, jadi relaynya ditaruh di bagian atas, kita bor ya, dan power supply-nya kita taruh di bagian bawah. Ini kita pakai double pick ya, jadi ini jangan sampai jatuh ya, harus kuat yang dari sini, dan ini juga jangan sampai goyang ya. Setelah ini tugas kita berikutnya adalah memprogramnya ya, memprogramnya, dan kita taruh di sini ya. Sekarang kita program. Ini ESP yang sudah kita program ya. Kodenya bisa Anda lihat di deskripsi, ada link ya, silahkan Anda download. Kemudian ini kita pasang di sini. Setelah kita program, kita pasang. Waduh, mentok sih. Wah, ada salah pin, selisih pin 1, pantas mentok ke samping. Hati-hati jangan sampai pasnya nggak benar. Kita baut.
sudah jadi, waktunya kita coba. Untuk pengetesan kita menggunakan lampu sikat gigi kayak gini ya, lampu sikat ya, kita colokin. Ya, potnya nyala. Kemudian di blink ini ya, di blink ini kita set ke pin GP 0 ya. Kita running ya. Ini karena nyala jadi tekan on, dia masuk on, lalu kita tekan lagi supaya ini jadi off, mati ya. Kalau kita tekan nyala ya, berhasil. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Dari saya sekian, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.